Wasohil aksadana jaiman hayatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, may basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nama Pak Allah ini, kalian bisa menggunakan dengan sebenarnya Pak Allah di atas apa? Kakak ingin bertanya, kalian sudah pernah belajar tripotek belum? Siapa yang bisa apa itu tripotek? Pengalaman. Ya, benar sekali. Tripotek itu merupakan teks yang menceritakan tentang pengalaman yang terjadi di masa lalu. Sebelum kita lanjut ke materi, kakak punya contoh teks record. Oke, kalian sudah punya teks record ya? Iya, ya. Nah, di dalam teks record, contoh teks tersebut ada unsur dari teks recordnya. Siapa yang bisa mengidentifikasi apa aja yang ada di dalam contoh teks tersebut? Di konteks itu ada 3 struktur. Yang pertama itu ada orientation atau reorientation, dan ada event. Dari contoh teks record tersebut, mana yang termasuk dalam orientation? Oke, benar kata Mbak Zulfa, kalau di contoh teks record tersebut yang paragraf pertama itu adalah orientation. Yang paragraf kedua sama ketiga, siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Paragraf kedua Iqbal. Yang ketiga orientation. Yang pertama itu orientation, yang kedua ada event, yang ketiga ada reorientation. Sudah tahu belum ini perbedaan orientation, event sama reorientation itu gimana? Tujuan dari teks record sendiri itu memberikan informasi, motivasi, dokumentasi suatu kejadian, dan yang lain adalah untuk membaca. Untuk dari konteks yang pertama tadi orientation. Nah, orientation itu merupakan operasi atau membuka pengenalan suatu teks record yang dimana dia mencakup background dari sebuah peristiwa di masa lampau. Yang biasanya teks orientation ini itu mencakup siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, habis itu kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada event. Event itu main part atau hak utama dari teks record. Biasanya disebut sebagai isi dari teks record. Dan dimana event itu mencakup beberapa kejadian yang ditulis oleh penulis. Yang terakhir itu ada reorientation. Tadi Mbak Amira jawab bahwa reorientation itu sama dengan conclusion. Nah, di sini
itu benar atau tidak, karena di orientation ini penulis akan menyantumkan conclusion dari cerita yang dia buat ataupun mengungkapkan perasaan apa yang ingin dia ungkapkan dari teks tersebut. Yang selanjutnya ada language feature atau kaidah pembahasan dari konteks itu sendiri. Nah, yang pertama adalah simple past tense. Yang simple past tense ini itu menggunakan verb dual, yang dimana verb dual itu merupakan bentuk lampau dari suatu kata kerja. Nah, di sini di konteks ini ada dua pola kalimat simple past tense. Yang pertama itu ada subject plus verb dua. Yang kedua itu ada subject plus to be plus kedua itu ada adverb of time sama adverb of quest. Di adverb of time ini digunakan untuk menunjukkan waktu di masa lampau, waktu yang dicampurkan di konteks. Nah, contohnya itu ada yesterday, atau di contoh konteks yang kakak berikan tadi itu ada last year, sama ada last week dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada adverb of quest. Nah, adverb of quest ini menunjukkan urutan terjadinya peristiwa di konteks, di mana dia ditandai dengan verb after that, dan finally conjunction. Ada beberapa jenis conjunction di sini, tetapi yang sering digunakan itu adalah di time conjunction, yaitu ada first, then, after that, before, finally, dan oke, selanjutnya kakak ingin kalian mengerjakan konteks ini. Jadi kalian menganalisis di konteks ini dari strukturnya saja, yaitu ada orientation, event, dan reorientation. Kakak mau kalian membuat konteks yang dimana konteks tersebut hanya 8 sampai 10 kalimat saja. Oke ya? Di dalamnya sudah terdapat orientation, event, sama reorientation. Ya. Kalian mempresentasikan tulisan kalian.
Lihat hasil jawaban teman kalian. Ini sudah benar apa belum? Orientation itu dari last semester. Juga kalimat terakhir dari was part. Ini sudah benar apa belum? Termasuk orientation belum? Yang tes ini. Ya. Yang di tes event yang kakak berikan ini itu ada 2 event. Yang dimana yang pertama itu ada di paragraf 2 dari kata after anything sampai dengan hiking at mountain area. Terakhirnya di everyone look island. Ini sudah benar ya jawaban dari Mas Haji. Yang event kedua ini jawaban dari Mbak Sel dari naik sampai ini sudah benar juga. Oke, jadi bagian di orientation itu dimulai dari the next morning sampai my friends and teachers. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah beranimasi. Tentukan siapa yang mau maju ke depan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian yang sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil tes terima mereka masing-masing. Oke, karena ini waktunya sudah kita tadi habis belajar apa saja? Terus dan mengerjakan beberapa soal dan membuat tes. Oke, jadi ini hari ini cukup sekian ya. Dan sebelum kita tutup pelajaran sejak hari ini, marilah kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin.